Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NPM 09105804190004, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Kebijakan Sektor Publik, dosen Ardianti SAP MAP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidindren Rapang. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kebijakan publik. Kenapa sih kita harus ada kebijakan? Karena pada dasarnya kebijakan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, tidak jelas sosoknya, kabur, tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Kebijakan publik juga sebagai suatu konsep adalah serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Kebijakan publik tidak hanya hadir dengan sendirinya secara konkret di depan kita atau secara fisik, seperti halnya kalau kita melihat, memotret, dan meraba benda-benda yang ada di sekitar kita, entah itu berupa bahan pangan dalam segala jenis, buku-buku, bahan ajar, mobil, atau gedung perkantoran bertingkat. Dampak positif kegiatan publik. Yang pertama, biaya fisikal untuk berpergian ke luar negeri yang dulu kita bayar malah dihapus. 2. Sebagai pegawai negeri kita mendapatkan remunerasi. 3. Kenaikan gaji, bekal atau kenaikan jabatan istimewa instansi tempat kita bekerja. 4. Sebagai pelajar atau mahasiswa akademisi kita diakui dan arena ini kita memperoleh beasiswa dari negara. 5. Kebijakan yang paling membahagiakan baru-baru ini adalah dihapuskannya PPKM. Dampak negatif kebijakan publik. Adapun dampak negatif kebijakan publik yaitu 1. Nilai uang tabungan atau deposito yang kita miliki merosot tajam gara-gara nilai nominal mata uang rupiah tiba-tiba dipotong dari semula 1 juta rupiah menjadi 100.000 rupiah. 2. Kita harus merogoh kocek lebih dalam karena ongkos transportasi umum tiba-tiba naik. 3. Harga minyak tiba-tiba naik. 4. Pemadam listrik makin sering dilakukan secara bergilir. 5. Barang-barang konsumsi tersebut dari produk-produk asing membanjiri pasar domestik, mengusuri produk-produk lokal. 6. Pelajar dan mahasiswa tidak lagi bebas berunjuk rasa di depan Istana Presiden. 7. Untuk dapat bertahan di karir akademisinya, pada guru dan dosen harus lolos sertifikasi. Adapun alasan kenapa kita harus peduli dengan kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik mempengaruhi hidup kita sehari-hari, mulai dari langit yang kotor karena populasi tarif ojek online, tagihan listrik, sampai penggunaan media sosial diatur oleh kebijakan publik. 2. Kita mempunyai hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Sebagai negara demokrasi, kita punya hak untuk buat memilih dan memastikan bahwa pemerintah memprioritaskan kesejahteraan kita dan membuat keputusan terbaik untuk rakyatnya. 3. Cobaan abad ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor, dari penanganan pandemi, krisis iklim, sampai transisi digital akan lebih efektif jika pemerintah bergerak
bersama sektor swasta, masyarakat, dan akademisi, sehingga kebijakan yang diciptakan akan lebih eksklusif dan membawa solusi yang tepat. Apa sih membuat kebijakan publik itu baik? Menurut Profesor Marmor, kebijakan publik yang baik harus menyelaraskan 3 hal. Yang pertama, berlandaskan analisis dan bukti kalau kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas maupun kelompok yang termarginalkan. 2. Dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga benar-benar bisa dilaksanakan, bukan cuma bagus kertas tapi tidak realitas. 3. Mendapat dukungan politik dari pemangku kepentingan satunya melalui proses yang partisipatif. Kalau kita berkaca dari bukti ondel-ondel sejak tahun 1998, berbagai kebijakan publik di Indonesia belum memenuhi 3 faktor di atas karena yang pertama, kebijakan masih kurang berorientasi dampak. Misal, naskah akademik yang mestinya dijadikan landasan pengajuan rencana undang-undang pada akhirnya hanya menjadi kebutuhan administratif pelengkap atau malah kebijakan seringkali dibuat karena formalitas atau tren, padahal seharusnya berlandas ilmu pengetahuan. 2. Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi. Hal ini karena jumlah praktis kebijakan publik yang terletak secara teknis dan strategi masih terbatas, ditambah hal kesenjangan infrastruktur datar daerah. 3. Demokrasi yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipan. Di Indonesia, pengambilan keputusan baik legislatif maupun eksekutif masih belum sepenuhnya transparan dan partisipan. Meski secara teori ada berbagai mekanisme konsultasi publik, kadang draft dokumen regulasi selalu dibuka ke publik dan masyarakat sipil. 3 tantangan yang mendasari kenapa Tin Foley membawa investasi 3 tingkat. Yang pertama, insting. Melalui insting, kami menyediakan analisis praktik dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi bagi pemangku kebijakan. Yang kedua, akademik. Dengan akademi, kami membuka pintu bagi profesional muda di sektor publik, swasta, sipil untuk menambah pengetahuan teknik dan strategi tentang kebijakan. 3. Community. Lewat community, kami membuka ruangan untuk masyarakat untuk berpartisipasi dan berimpun dalam topik-topik kebijakan publik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.